Kalian nangis nonton Violet Evergarden di bioskop? Ya berarti kita sama. Halo Indogamers, para wibu denial. Selamat datang lagi bersama gue, host yang paling kalian cintai, Admin Yami. Dan selamat datang di acara Wibu Lokal. Acara akan membahas anime, manga, dan jejepangan lainnya. Jadi hari ini kita akan ngobrolin movie Violet Evergarden yang baru keluar di bioskop pada tahun ini. Jadi jelas banget kalau video ini mengandung spoiler. Kalau kalian punya otak yang cerdas, kalian harusnya pergi dari video ini kalau kalian belum nonton movie Violet Evergarden. Tapi kalau kalian sudah nonton movie-nya, kalian bisa nonton video ini. Ya kalau kalian maksa nonton ya siap-siap aja kena spoiler dan jangan ngamuk gitu kalau di spoilerin. Aku sudah kasih spoiler alert. Oke, lanjut. Anime ini adalah lanjutan dari series Violet Evergarden. Premisnya masih sama dengan seriesnya dan kondisi Violet masih mirip dengan kondisinya sebelumnya yang ada di series atau di OVA. Jadi yang gak nonton Violet Evergarden dari awal akan sedikit kesulitan untuk ngikutin movie ini. Mungkin gak kesulitan, tapi bakal sedikit ngerasa kurang. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, kita bahas dulu ceritanya. Violet yang di movie masih mencoba untuk memahami cara hidup sebagai manusia dengan normal, dan masih berusaha untuk memahami emosi manusia. Film ini diawali dengan callback dari episode 10. Kali ini yang diceritakan itu cucunya si Anne, yang bernama Daisy. Jadi, film ini ceritanya time skip kesekian tahun setelahnya, di mana anak kecil yang bernama Anne ini udah tua dan meninggal. Lalu cucunya yang bernama Daisy ini menelusuri surat yang neneknya dapatkan setiap ulang tahun neneknya. Untuk mengingat lagi, Anne ini adalah anak kecil yang ditinggali surat oleh ibunya yang meninggal. Dan di setiap ulang tahunnya Anne, dia akan selalu mendapatkan surat dari ibunya yang sudah meninggal selama 50 tahun. Callback movie ini ke episode ke-10 adalah keputusan yang sangat tepat. Karena di episode 10 aku nangis, dan di movie ini aku diingatkan lagi kenapa aku bisa nangis ketika nonton itu episode. Jadi, begitu awal cerita aku sudah sedih dan aku sedikit menangis. Aku jadi ingat kasih sayang ibu ke anaknya, terutama dari mamanya Anne ke Anne. Di zaman ini aku udah nggak tahu Violet masih hidup atau enggak. Tapi zaman ini adalah zaman dimana listrik dan juga telepon sudah ditemukan. Jadi profesi doll sudah ketinggalan zaman dan mungkin sudah dilupakan. Cerita dari movie ini adalah kilas balik atau flashback dari Daisy yang mencoba menelusuri jejak Violet. Inti cerita di anime ini gampangnya bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama, pelanggan Violet yang meminta dituliskan surat wasiat oleh Violet. Yang kedua, Violet yang masih berusaha mencari mayornya. Dan yang ketiga, Daisy yang menelusuri jejak Violet. Iya, kalian jangan protes sama spoiler karena aku udah ingatkan di awal. Tapi menurutku, Gilbert yang masih hidup itu bukan major spoiler. Ya, hitungannya minor spoiler lah. Lagi pula, Gilbert masih hidup itu udah ketebak sejak awal episode 1 deh kayaknya. Ya udahlah, intinya percaya sama aku, ceritanya ini sedih. Ya udah, percaya aja. Vibe di movie ini sama-sama sedih kayak di series dan OVA-nya. Jadi aku tetap nangis walaupun udah nonton 2 kali. Yang biasanya orang keluhkan dengan anime Violet Evergarden adalah fasenya yang lambat. Iya sama, movie-nya juga punya fase yang lambat, tapi aku tetap menikmati ceritanya karena visual dari Kyoto Animation ini menurutku sangat top tier. Ya seperti biasalah yang kuharapkan dari Kyoto Animation. Animasinya bagus dan pemandangannya luar biasa gitu. Aku gak begitu mengeluh dengan fase yang lambat dari anime ini karena aku sangat menikmati animenya gitu, meskipun fasenya lambat. Lagi pula anime ini fasenya lambat dan menyayat-nyayat hati. Iya, makanya aku suka sama anime ini. Lagian, fase lambat dari anime ini bukan karena nggak ada tujuan atau panjang-panjangin durasi. Lambatnya fase emang bagian dari cerita yang merepresentasikan Violet yang pelan-pelan belajar karena susah memahami dunia. Kalau fasenya lebih cepat, aku nggak tahu apakah anime ini akan jadi lebih baik atau enggak. Tapi aku cukup suka dengan fase yang kayak gini karena aku diberikan waktu untuk istirahat dikit-dikit gitu, nggak dijojor-jojorin nama cerita yang bertubi-tubi yang penting-penting semua. Ya kadang-kadang butuh istirahat lah. Selanjutnya pengkarakteran. Yang bikin ceritanya sedih itu pengkarakteran di setiap orang yang ada di anime ini diceritakan dan dijelaskan dengan bagus. Dan bikin aku menaruh hati ke karakternya. Aku betul-betul sedih di bagian surat wasiat Yurit. Di sana penceritaan tentang anak itu dari prosesnya bikin surat sampai ngebacain surat wasiat itu sedih banget. Bagian akhir dari surat wasiat itu dibacakan bener-bener sedih. Jadi aku berharap kalian juga ikutan sedih. Ya aku agak susah menjelaskannya karena fase yang lambat ini bagus banget buat pengkarakteran setiap karakter penting yang ada di cerita. Kalau misalnya fasenya terlalu cepat, aku nggak yakin cerita Yurit ini bakal sampai ke orang lain. Dengan fase yang lambat ini, bagaimana cara mereka bercerita di film ini,
Itu yang bikin ceritanya sedih. Kalau fasenya cepat aku nggak tahu. Tapi fase yang lambat ini membantu pengkarakteran mereka banget. Iya, pokoknya sudah lah ya, intinya ceritanya sedih, udah gitu aja. Selanjutnya musik. Salah satu keunggulan dari Violet Evergarden selain ceritanya adalah musiknya. Demi apapun, musiknya sangat membantu untuk membangun suasana dari cerita. Anime ini penuh dengan musik-musik yang digunakan dengan tepat untuk membangun emosi. Mereka bisa naruh musik yang punya feel uplifting banget pas bagian cerah dan Violet senyum, serta musik yang sedih ketika ada masalah dan sesuatu yang menyedihkan terjadi. Aku suka banget sama musik yang dibuat Evan Cole di anime ini. Dan ya, musiknya sangat membantu untuk membangun emosi cerita. Aku nggak bisa menjelaskan secara detail dan aku harap kalian perlu nonton sendiri buat ngerasakan bagaimana rasanya musik di Violet Evergarden. Lagu yang judulnya Michi Shirube itu juga bagus banget. Bisa bikin sedih juga pas di bagian-bagian yang tepat. Buat catatan, aku ini orang yang gampang nangis kalau nonton cerita sedih dan musik yang bagus. Jadi, kalau menurutmu nggak sedih ya udah, mau diapain lagi? Hatimu dan hatiku berbeda. Dan ingat, hatiku lembut. Terus visual. Untuk visual di anime nih, ya nggak usah diragukan lagi lah ya. Kyoto Animation. Udah bagus banget dan nggak ada yang jelek sama sekali. Hal yang ku notice sedikit aneh paling di bagian air doang. Animasi airnya kurang ngeblend sama Violetnya. Waktu di adegan Violet lompat dari kapal. Iya, tapi menurutku itu nggak mengganggu dan aku sama sekali nggak keberatan dengan adegan itu. Visual mata dari tiap karakter itu kayak punya jiwa sendiri. Cahaya di matanya itu kerasa punya emosi dan bikin karakternya hidup. Sama juga dengan visual pemandangannya. Itu kalau aku punya DVD-nya Violet Evergarden, itu bakal ku screenshot dan bakal ku jadikan wallpaper di laptopku. Karena visualnya Violet Evergarden itu bagus banget demi apapun. Ini bukan lagi anime jatuhnya, ini mah jatuhnya seni. Ya, anime juga seni sih pada dasarnya, tapi ini masterpiece menurutku. Iya, lagi pula lihat aja lah nanti. Kalian jangan kaget kalau misalnya nanti ada episode Wibu Lokal yang buka bungkus DVD Violet Evergarden yang movie. Jangan kaget karena kemungkinan aku bakal beli kalau ada. Dan yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya adalah anime ini adalah anime yang bagus banget. Bagus banget. Dari segi cerita, animasi, musik, dan voice actor. Aku suka banget sama movie ini. Dan menurutku nggak mengecewakan aku sama sekali. Karena aku udah ngikutin Violet dari lama. Udah cukup fanatik dengan Violet. Ya nggak fanatik amat sih. Tapi poster itu menjelaskan ya. Aku udah ikut fan screening yang bayar 450.000 cuma demi poster. Ya. Aku suka banget sama movie ini dan ya tadi nggak mengecewakan sama sekali. Dan aku lega karena akhirnya anime ini selesai, rampung, tutup cerita dan tutup pintu tanpa ending yang gantung sama sekali. Violet udah ketemu sama mayornya, Daisy sudah keliling terus ketemu postcard apa sih namanya, perangko Violet, dan ya semuanya hidup tenang dan bahagia setelahnya. Aku nggak tahu mereka beneran bahagia, tapi menurutku itu ending yang bagus banget. Aku cukup puas sama endingnya. Gak ada yang gantung. Semua aspek dari anime ini saling bersinergi untuk membangun emosi dalam cerita. Jadi ya gampangnya bisa bikin anime ini jadi kelihatan sedih. Karena cerita, visual, musik, voice aktornya, 4 itu perfect banget. Jadi aku bisa sedih dan nangis nonton animenya. Ya, dan aku juga puas dengan endingnya secara keseluruhan. Gak ada yang gantung. Aku gak tahu kalau kalian nonton 2 kali atau nonton sekali. Kalian nonton sampai habis, sampai ending kreditnya itu, terus ada scene terakhir. Itu kan ada tuh Violet sama mayornya pakai baju putih kayak wedding dress gitu gak sih? Ya pokoknya kayak gitu. Kalian pokoknya gak ada yang gantung deh dari cerita dari Violet ini, gak ada yang gantung. Kalau kalian menganggap cerita yang gantung, mungkin kalian yang keluar bioskop kecepatan, atau kalian mungkin tidur di tengah movie. Tapi aneh gitu kalian ketiduran di sana. Ya udah, gimana menurut kalian? Kalian bisa komentar di bawah. Siapa tahu nanti ku baca terus ku like. Enggak juga sih. Itu tergantung situasi juga. Ya udah, mungkin itu aja dulu. Terima kasih udah nontonin video Wibu Lokal. Jangan lupa subscribe Clean Sound Studio dan klik tombol loncengnya. Kenapa? Biar kalau kami upload video ada notif di HP kalian. Dan jangan lupa juga untuk subscribe Clean Sound Live dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Karena apa? Karena kalau kami live stream, keluar notifnya di HP kalian. Jadi kalian gak ketinggalan kalau kami live stream. Atau aku live stream. Biasanya aku live stream setiap hari Minggu. Kalian tungguin aja. Semoga gak berubah jadwal. Kalau kalian mau dapat info tentang aku lebih cepat, kalian bisa follow Instagramku di @admin_yami. Oh ya, kalian juga perlu follow Instagram editor Clean Sound karena dia jago. Pokoknya jago banget dah. Ya mungkin itu aja dulu. Terima kasih supportnya para Indo Gamers. Stay clean and sound. Aku jadi pengen nonton movie-nya lagi untuk kesekian kalinya. Iya deh, aku kayaknya perlu beli DVD deh untuk movie Violet Evergarden biar bisa ku rewatch dengan quality yang bagus gitu. Apa aku beli BD ya? Tapi BD kemahalan sih.
Tolong ya, yoroshiku onegaishimasu. Jangan close videonya dulu. Kalian gak lihat aku lagi pakai baju apa? Wibu Rokaru. Iya, ini adalah merch official Wibu lokal dari Clean Sound Studio. Oh, kalian gak suka sama warna yang ini karena kalian wibu dan selalu ingin berbeda? Tenang, aku punya solusinya. Dan tada, versi lain dari baju Wibu Rokaru. Sama kerennya, sama wibunya, dan ya, sama harganya. Jangan ngaku wibu lokal kalau kalian belum pakai baju Wibu Rokaru. Apalagi, bentar lagi bakal banyak event di Jepangan. Mana baju wibu lokal kalian? Kalau kalian mau baju wibu lokal, buruan, ketik di browsermu bit.ly/toko.cs atau klik linknya di deskripsi di bawah. Iya, buruan beli karena stoknya terbatas, dan buruan beli karena aku juga butuh makan. Dan sekali lagi, bit.ly/toko.cs. Di bit.ly/toko.cs isinya bukan cuma baju Wibu Rokaru, ada juga masker wibu lokal dan masker Clean Sound serta merch Clean Sound lainnya. Ayo buruan ke bit.ly/toko.cs dan dapatkan baju wibu lokalmu sekarang.